Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Maulana. NPM saya 23100104111. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program kasir yang telah saya buat. Pada program kali ini saya menggunakan metode fungsi atau definition untuk membagi ke dalam dua, yaitu satu untuk penghitungan harga, satu lagi ke main programnya. Di fungsi hitung harga ini, saya menggunakan parameter jenis buah dan banyak yang nanti diambil dari inputan yang ada di main programnya. Di sini untuk harga buahnya saya taruh ke dalam list agar mempermudah ketika dimasukkan ke rumus. Di sini potongan harga saya deklarasikan sebagai 0 agar ketika tidak dapat potongan harga, dia akan nanti karena di main body-nya nanti ada output potongan harga, jadi tidak error. Di sini if jenis buah in harga buah, jika jenis buah ini ada di harga buah, maka harga sama dengan harga buah dalam list jenis buah yang di atas ini, maka jika ada salah satu yang di atas ini, maka nilainya akan yang di sebelah kanan ini. Dikalikan dengan banyaknya, nanti diambil dari main body input, yaitu jumlah berapa kilonya. Jadi, lalu lanjut, jika banyaknya ini lebih dari 3, maka akan mendapatkan potongan harga. Potongan harga ini mengambil harga dikali 0,1, lalu harganya itu dikurang sama dengan potongan harga. Jadi, ketika di return, harga yang di return ini sudah harga potongan. Else ini jika yang dimasukkan ini tidak termasuk dalam list, maka yang keluar akan jenis buah tidak valid. Lanjut, saya akan menjelaskan main programnya. Di main program ini saya menggunakan daftar sebagai list agar nanti di struknya itu masuknya ke sini. Lalu potongan harga total ini 0, jadi jika nanti tidak mendapatkan potongan harga, itu akan disebutkan 0, bukan tidak ada. Di sini saya menggunakan while true untuk metode perulangan, looping. Jadi di sini print selamat datang di toko buah amanah. Ini untuk tampilannya. Lalu di sini jenis buah sama dengan inputan untuk jenis buahnya nanti yang akan masuk ke sini. Pilihannya ada apel, jeruk, alpukat, semangka, mangga, dan jambu. Lanjut ke while jenis buah not in apel, jeruk, alpukat, semangka, mangga, jambu ini fungsinya jadi jika inputan dari jenis buah yang di atas ini tidak termasuk ke dalam buah yang 6 ini, maka dia akan langsung memberikan output jenis buah tidak tersedia. Silahkan pilih kembali lalu disuruh masukkan jenis buah kembali. Fungsi lower di sini jadi karena saya di sini semuanya menggunakan huruf kecil, jadi ketika inputan nanti itu huruf kecil atau huruf besar, itu akan masuknya itu tetap huruf kecil, jadi sehingga tetap terbaca dan tidak error programnya. Jadi banyak ini nanti jumlah kilo yang dimasukkannya. Lalu ini mengambil dari fungsi yang di atas total harga, potongan harga, itu mengambilnya dari definisi hitung harga, jenis hitung harga, dan yang parameternya jenis buah dan banyak tadi. Jadi, if total harga is not known, jika di sini itu dikembalikan bukan non, yang dikembalikan ada, maka program ini akan tereksekusi, yaitu potongan harga underscore total ditambah sama dengan potongan harga. Lalu di print, ini rincian transaksinya, ada jenis buah, lalu jenis buah ini diambil menggunakan f-string. Jadi f-string ini berfungsi agar kita bisa menaruh variabel di dalam string. Capitalize agar huruf depannya menjadi kapital,
lalu banyak kilo ini mengambil jumlah berapa kilonya, potongan harga tadi potongan harga yang sudah dikeluarkan dari yang di atas tadi, lalu total harga itu total hitungan harga yang dari hitungan di atas ini. Lalu daftar append ini untuk menyimpan eh, rincian transaksi ini ke dalam list yang daftar ini. Lalu else ini jika tidak maka dia akan break jika non. Lalu pilihan ini untuk misalnya kita ingin melakukan proses penambahan menu, penambahan pesanan. Itu misalnya while not in Y atau N, YN ini jadi jika pilihannya itu di luar dari Y atau N, maka eh, akan outputnya akan pilihan tidak tersedia. Silahkan dipilih kembali lalu akan diperintahkan untuk memilih kembali. Jadi if pilihan sama dengan N itu maka berarti kita tidak ingin menambah pesanan, maka akan terprint rincian transaksi. Pembayaran ini saya deklarasikan 0 agar misalnya ternyata ada 0 atau nilainya tidak ada, maka dia tidak akan error. Lalu for buah in daftar, jadi setiap ini nanti ini bakalan ngambil dari daftar. Lalu print f sama dengan jenis buah, maka ini akan keluar nanti jadi seperti struk. Pembayaran ditambah sama dengan buah, total harga. Jadi nanti ini adalah perhitungan harga akhir dari total semua buah yang dibeli. Print total pembayaran, ini pembayaran yang tadi yang sudah ditambahkan, lalu kita lalu akan masuk ke bagian metode pembayaran. Metode pembayaran saya di sini menggunakan cash, bank, dan QRIS. Di sini inputannya di sini. Metode sama dengan input masukkan metode pembayaran. Nah, jadi jika metode pembayaran ini inputannya itu bukan cash, bukan bank, dan bukan QRIS, maka akan keluar metode pembayaran tidak tersedia. Silahkan pilih kembali. Lalu akan disuruh menginputkan ulang. Jadi jika metode cash, maka potongannya itu tidak ada atau 0. Jadi nanti dihitungnya dikurangnya 0. Lalu elif ini metode jika menggunakan metode bank maka akan ada potongan yaitu 10%. Jika menggunakan QRIS maka ada potongan yaitu senilai 5%. Jadi nanti lalu akan dihitung di sini bayar sama dengan pembayaran dikurang potongan. Jadi dikurangi di sini. Di sini lalu akan ini merupakan tampilan berapa potongan yang kita dapatkan, lalu jumlah yang harus dibayarkan. Yang ini yang setelah dipotong. Jadi jumlah yang harus dibayarkan. Lalu ini ada inputan untuk uang yang diberikan, uang yang dibayarkan menggunakan variabel uang, int input, masukkan uang pembayaran. Lalu ini hitungan untuk melakukan kembali uang kembalian. Jadi print f total kembalian, maka ini akan mengeluarkan kembalian yang ini yang sudah dihitung di sini. Lalu break. Jika else, maka akan diberlakukan continue, yaitu mengulang program dari awal, yaitu menambah pesanan. Saya akan mencoba melakukan run pada program ini. Jadi saya menggunakan contoh apel, kilonya itu saya 2 kilo, karena tadi ketika di atas 3 kilo itu ada potongan. Nah, ketika di sini saya ingin menambahkan pesanan. Saya akan mengetik Y, jadi sini saya masukkan apel lagi. Nah, ketika saya memasukkan nilai jumlah pesanan itu di 4 kilo, yaitu di atas 3 kilo, maka akan mendapatkan potongan sebesar 10%. Nah, ketika kita mengklik no, maka dia akan memberikan rincian transaksi.
Itu ada jenis buah apel, banyak transaksi yang pertama itu jenis buah apel, banyaknya 2, total harganya ya 70.000. Jenis buah apel, lalu yang selanjutnya jenis buah apel juga, banyaknya ada 4, total harga yang harus dibayarkan itu 126.000. Jadi di jumlah total pembayaran yang harus dibayarkan itu 196.000. Lalu kita masuk ke metode pembayaran di sini. Jika saya memasukkan metodenya itu QRIS, maka akan ada potongan lagi, yaitu senilai Rp9.800. Jadi total yang harus dibayar itu Rp186.200. Misalnya kita masukkan uang pembayaran itu 200.000, maka akan ada kembalian uang yaitu 13.800. Sekian penjelasan dari program yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.